Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Ari di Kebumen. Mas Ari menceritakan tentang peristiwa yang sudah lama terjadi, kejadiannya itu sekitar tahun 80-an awal. Kemungkinan antara 83 atau 84. Jadi di tahun segitu, Mas Ari itu usianya udah kisaran 8 atau 9 tahun gitu ya, kelahiran 70 sekian lah. Nah, cerita ini mengenai satu momen di mana menjelang puasa di tahun segitu. Jadi dulu itu banyak anak-anak saat menjelang puasa, itu udah mungkin kurang seminggu, mereka itu disibukkan dengan yang namanya permainan beledugan atau jeblugan atau apapun itu, kayak mirip meriam gitu ya, dan itu terbuat dari bambu. Mungkin di daerah kawan-kawan juga masih ada yang bermain permainan itu, diisi karbit, kasih air, ledakan gitu, duar gitu. Nah itulah dulu di tahun segitu, tahun 80-an, 84 itu, Mas Ari pernah dan kawan-kawan itu pernah mengalami sesuatu yang horor, dan waktu itu sempat bikin rame juga orang sekampung. Ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, cuman di tahun-tahun sebelumnya Mas Ari itu kan dia masih relatif cukup kecil gitu ya, dan dia itu yang namanya bermain kan juga masih lumayan cukup dibatasin. Saat masih kecil itu belum boleh bikin sendiri dan seterusnya gitu, karena ya relatif cukup berbahaya juga. Tapi di usia 8 tahun atau apa, dia pun udah belajar dari senior-senior yang lain membuat yang namanya beledugan itu tadi. Mas Ari pun akhirnya coba-coba untuk bikin. Nah, persiapannya itu nggak nanggung-nanggung anak-anak kampung tersebut. Jadi sekitar puasa kurang 1 minggu, mereka itu udah mulai berburu yang namanya bambu. Cari bambu-bambu besar, bambu-bambu petung kayak gitu ya. Ini nanti yang akan dibikin beledugan. Jadi ya seminggu itu mereka pada bikin, dicobain. Nanti untuk menyambut itu tadi bulan puasa, termasuk nanti sepanjang bulan puasa pun, ya ada yang hancur, bikin lagi, dan sebagainya. Akhirnya Mas Ari dan kawan-kawan pada suatu malam, mereka itu ceritanya dari siang ini udah sibuk gitu ya, udah selesai menyelesaikan meriam mereka itu, beledugan mereka tersebut, dan malam harinya ini ceritanya mau ngetes. Nah, dites lah, dicobalah gitu ya, pakai karbit, ada yang pakai minyak tanah juga. Di depan rumah warga ada tanah kosong di situ, kayak semacam lapangan. Nah ini anak-anak kan pada ngumpul, dinyalain jedor. Ternyata di dekat sana, namanya anak-anak mungkin mikirnya itu nggak terlalu panjang gitu ya. Ternyata di dekat rumah tersebut itu ada bayi, dan ada dua bayi yang masih kecil. Beda rumah, tapi masing-masing itu ada itu tadi bayinya. Begitu bledar, bayi nangis, ya orang tuanya ngamuk gitu kan. Kalau mau main jangan di sini, terutama neneknya. Neneknya itu galak, yang satunya itu bapaknya gitu. Nah, anak-anak ini yang jumlahnya mungkin ada sekitar 10 orang lebih. Ada yang bikin, ada yang cuman ngelihat doang gitu ya, bantuin. Ini diomel-omelin. Akhirnya termasuk Mas Ari di sana, diomelin ya. Akhirnya mereka kan ya satu minta maaf dan sebagian itu kabur gitu, pergi. Ya, mereka ngumpul lagi setelah dari situ. Wah, di sana dimarahin. Ini enaknya mainnya di mana ya? Enaknya mainnya di mana? Ya udah, yuk kita mending main di kebun sana, mending main di kebun. Akhirnya ini ada beberapa anak yang memang usianya itu lebih tua, mungkin 3 atau 5 tahun lebih tua dari Mas Ari. Dan dia termasuk yang senior, bandel lagi gitu ya. Ngajakin, yuk kita mending main di kebun. Ya udah yuk kita di sana, kalau di kebun kan gak ada yang gangguin di sana. Ya wis, kita main di sana. Akhirnya apa? Mereka pun runtung-runtung, rombong-rombong menuju ke arah kebun sana tanpa penerangan apapun. Penerangannya ya ini tongkat yang ujungnya dililit pakai kain, terus udah dicelupin pakai minyak tanah. Ini untuk bahan ngebakar itu ya, meledakan itu.
Ini dipakai buat obor, itulah buat penerangan jalan ke sana menuju ke arah kebun. Nah, sebenarnya kebun tempat mereka bermain itu terkenal angker. Jadi memang ada satu daerah di situ yang jarang banget dijamah sama orang. Ini di tahun segitu ya. Banyak cerita-cerita di sana. Katanya kebun tersebut, nah ada batasnya. Jadi begini, tak gambarin dulu. Ini tempat Mas Ari main, itu kan kanan kirinya itu ada pohon bambu dan pohon-pohon yang lain. Cuman memang di sana itu bersih. Di depan situ ada kayak pembatas. Pembatasnya itu sungai kering. Jadi ada legokan tanah. Itu kalau misal lagi musim penghujan, biasanya dialiri sama air hujan gitu ya. Jadilah sungai. Nah, di sungai, kalau misal lagi musim kemarau, kali tersebut atau sungai tersebut itu kering. Nah, yang angker itu adalah di balik sungai tersebut. Daerah setelah sungai. Dulu sempat dibikin ada jembatan di sana. Jembatan pakai bambu. Tapi karena sempat kayak memakan korban, ada seorang anak itu main ke situ dan ditungguin sama orang tuanya sampai sore itu nggak pulang. Akhirnya apa? Dicariin kan. Dicariin ke sana, nyampe ke kebun tersebut sore-sore, malam-malam menjelang malam maghrib gitu ya. Dicariin ke arah kebun sana nggak ketemu. Ketemu itu jam 9 malam saat dicariin lagi sama warga yang lebih banyak dan ternyata anak kecil tersebut itu ketemu, dia ya kondisinya nggak beruntung gitu ya. Ketemu sudah dalam kondisi meninggal dan dia itu terjatuh tepat di kali sana dan posisinya itu di bawah jembatan. Jadi ada jembatan bambu, lebarnya nggak ada 1 meter. Nah di bawah itu orang-orang pada lewat ke sana, lewat ke kali. Ada yang bilang tadi udah sempet nyariin, udah sempet nyenterin di bawah situ. Ya nggak melihat apapun, tapi giliran udah malam, kok malah ketemunya di sana gitu ya. Nah dari situlah akhirnya warga pun memutuskan. Memang setelah jembatan itu ya cuman kebun biasa, tapi kondisinya memang rungsep. Nggak terjamah lah boleh dibilang semacam itu. Jarang banget warga ke sana, kecuali memang datang ke situ beberapa orang. Itu untuk keperluan misal ngambil kelapa dan sebagainya. Itu pun siang hari, malam hari boro-boro. Itu tuh kayak tempat terlarang gitu ya. Jangan pernah masuk ke kebun sana. Nanti bisa-bisa nggak pulang. Yaitu tadi, anak tersebut pun meninggal di sana. Ya itu kan bikin heboh. Akhirnya jembatan kecil itu, jembatan bambu itu semenjak kejadian tadi, itu dicabut sama warga. Udah. Nggak usah ada jembatan-jembatan kayak gini-ginian. Kalau misal memang ada warga yang mau ngambil komoditi di sana kayak kelapa, buah-buahan dan sebagainya, mereka itu bikinlah jembatan baru. Pakai 2-3 bilah bambu gitu ya. Setelah itu sudah selesai, dipindahin lagi. Pokoknya jangan ada yang lewat, takutnya hal seperti ini terulang. Ada anak kecil yang main ke situ, jatuh gitu ya, ya terjadi kecelakaan dan sebagainya. Itulah. Nah, dan mulai hari itu, kebun tersebut itu memang terkenal angker. Di wilayah tempat Mas Ari dan kawan-kawan main, itu juga termasuk angker, tapi nggak seangker yang di depan sana. Nah, ini jarak mereka main pun hanya beberapa meter dari belakang rumah-rumah warga di situ ya. Adalah lampu-lampu gitu ya, tidak tahu lampu listrik atau mungkin masih pakai lampu tradisional, itu dari rumah-rumah warga sisi belakang, jadi lumayan cukup menerangi di sana. Apalagi anak-anak kan pada bawa ini ya, pada bawa obor-obor kecil itu buat nyalain beledugan tadi. Itu lumayan ada penerangan di sana. Mulailah jedor, nggak ada yang ngomelin. Jadi ya anak-anak, wah ya sudah mainnya di sini aja. Rumah ini nggak ada anak kecil, rumah itu nggak ada anak kecil. Bahkan apa? Yang di belakang rumah pun itu ada seorang nenek-nenek sama kakek-kakek itu seneng. Malah ngasih, wah ini salah nih kayak gini, bikinnya harusnya seperti ini. Kayak ngasih tahu gitu, kayak didukung. Tapi nggak lama mereka pun masuk lagi. Anak-anak masih asik main jedor-jedor di situ. Nggak tahu, anak kecil itu kan nggak inget jam, nggak ngelihat jam, apalagi jam tahun-tahun 80-an.
boro-boro gitu ya, pulang itu saat udah dipanggil disuruh pulang, atau udah ngerasa, oh kita itu main udah lama banget, pulang yuk, pulang yuk, pulang yuk. Nah ini nggak kerasa, main jedor, sampai akhirnya ada sesuatu yang pertama aneh terjadi adalah apa? Semua obor itu mati berbarengan, tanpa angin, tanpa apa, itu udah mati, tep gitu kan. Loh, kok mati ya? Yang lain juga ternyata mati. Loh, kok mati? Baru setelah itu muncul angin, datanglah angin yang lumayan cukup kencang, gitu ya. Loh kok anginnya gede seperti ini ya? Kita pulang dulu atau gimana nih? Kita pulang atau gimana? Ah enggak lah, nanti dulu. Ini yang gede-gede ya. Kalau yang mau pulang, nggak apa-apa. Kalau yang mau di sini lanjut main, ya sudah di sini aja. Nah, akhirnya yang anak-anak mudanya yang lebih kecil, termasuk Mas Ari, ya udahlah bertahan di situ. Kalau misal pulang, gengsi juga dong, bertahanlah di sana. Main jedor-jedor lagi, dan setelah itu mereka melihat di ujung sana, tepat di titik di mana jembatan yang sebelumnya ada itu dibongkar. Dari situ, mereka itu melihat ada seorang nenek-nenek. Seorang nenek-nenek itu diem di situ, jedor gitu kan, ada percikan api kan. Nah di situ kan kelihatan kayak kilatan, apalagi kan nyalanya itu nggak cuma satu tapi beberapa gitu. Itu kelihatan, ih di depan sana itu kayak ada orang, kayak ada nenek-nenek, katanya bilang begitu. Yang gede-gede bodoh amat gitu ya, ayo bikin lagi. Mas Ari pun melihat sosok nenek tersebut. Iya, di depan sana kok ada nenek-nenek ya. Bahkan apa, Mas Ari itu udah mundur, ininya obornya dikasihin ke temannya, ini kamu kalau mau main gitu ya. Akhirnya temannya tadi yang melanjutkan. Mas Ari itu mundur beberapa langkah di sana sampai di dekat belakang rumah warga, ngeliatin aja, jedar, makin terlihat. Dan si nenek itu, seingatnya Mas Ari, dia itu nggak berjalan mendekat, nggak kelihatan, tapi makin deket. Mungkin kalau dihitung, diperkirakan ya jarak meteran gitu ya, dari posisi mereka main beledugan itu sampai ke arah jembatan, kurang lebih sekitar 30 atau 40 meter. Lumayan cukup jauh kan. Nah ini makin deket gitu. Dalam beberapa menit, ini si nenek-nenek itu tuh benar-benar makin deket. Paling jaraknya kurang lebih sekitar 10-15 meter. Nah dari sana, baru si nenek tersebut itu ngomong. Pertama itu ketawa dulu. Anak-anak lagi nyiapin, lagi berhenti semuanya. Tiba-tiba ada suara di sana, suara ketawa seorang nenek-nenek. Nah dari situ kan mulai panik. Loh itu siapa, mbahnya siapa? Itu mbahnya siapa? Ini yang gede-gede gitu kan. Ah paling itu si mbah yang nggak tahu, si mbahnya si ini kali, bilangnya kayak gitu. Ketawa, dan nenek itu tuh mendekat, terus ngomong. Memang belum dekat banget dan belum terlihat secara jelas. Si nenek tadi tuh ngomong, udah malam, wes bengi, rono mulih katanya, rono balik merana. Oh ya bahasa Kebumen itu agak-agak ngapak gitu ya, merana balik, wes bengi katanya. Nah ini anak-anak, ya mbah bentar lagi. Udah dibilangin, udah malam, sana pulang, nanti cucuku pada bangun, kata si nenek itu. Iya mbah, sebentar lagi mbah, ini mau ngabisin ini mbah, ini yang gede-gede. Mas Ari tetap di posisinya, posisi aman itu ya, kalau misal terjadi apa-apa, aku yang lari duluan, pikirnya Mas Ari. Dan sampai akhirnya, nenek tadi yang saat jedor gitu kelihatan, makin deket, tiba-tiba nenek itu tuh hilang begitu aja, dan itu digantikan dengan suara nenek yang ketawa. Dan suara ketawa nenek tersebut itu seolah-olah kayak memenuhi ruangan tersebut, kayak memenuhi kebun itu. Akhirnya apa? Anak-anak yang pada bermain itu pada berhenti semuanya. Ono sing guyu, si bayi guyu. Itu ada yang ketawa, neneknya tuh ketawa. Ini gimana ya? Ya wis nggak apa-apa. Udah lanjut aja. Ada yang bilang kayak gitu. Ini yang gede-gedenya, emang yang bandel-bandel tuh yang gede. Seolah-olah
mereka ingin menunjukkan bahwa oh kami itu nggak takut apapun, apalagi yang cuman seperti ini. Ayo bentar lagi lah yang pulang, cemen atau apa gitu ya. Akhirnya Mas Ari pun dengan ketakutannya tadi, perasaan itu udah nggak enak banget, memilih ya udahlah daripada nanti besoknya aku dikata-katain, mending udah aku bertahan di sini aja. Mas Ari pun bertahan di situ sampai akhirnya dia itu Mas Ari sama ada satu temannya itu namanya Ridwan melihat, Wan, aku itu coba deh Wan, liatin Wan di pohon bambu itu Wan, diliatin lah sama si Ridwan yang sebelah mana Ri, itu dua-duanya yang sebelah kiri sama sebelah kanan Wan, itu kali coba kamu perhatiin, aku ngelihat kok kayak ada kaki ya Wan ya, bilangnya seperti itu Mas Ari. Mas Ridwan pun awalnya nggak menangkap yang sebelah mana sih Ri, kakinya Ri, itu Wan, yang sebelah itu tuan, kamu lihat ada batang itu nggak Wan? Iya aku ngeliat itu, nah itu di sampingnya tuan, itu kayak kaki panjang bukan sih Wan? Iya ya Ria, kayak kaki panjang ya Ria. Wan, itu setan bukan ya Wan ya? Nggak tahu Ri, coba liatin dulu Ri, dia itu gerak atau enggak, jalan atau enggak. Dan bener, sesuatu yang mirip kaki tersebut itu jalan kayak keluar masuk, ngumpet di, dan kakinya itu panjang kayak pohon bambu begitu, kaki kecil panjang, ngumpet nanti keluar lagi, ngumpet nanti keluar lagi. Dan mereka itu bisa melihat itu, mata mereka yang udah terbiasa di gelap gitu ya, itu bisa menangkap bayangan tadi. Bahkan yang di sebelah kanan pun sama kondisinya. Iya Wan, itu ya Wan, beneran Wan, itu kayak ada yang apa ya Wan ya, itu setan kali Wan, setan. Ini berdua ini udah ribut sendiri. Terus yang kecil-kecil, ada yang lebih muda dari Mas Ari, itu kan manggil, Ri, kenapa Ri? Manggilnya nggak Mas, nggak apa, tapi manggil nama doang, Ri, kenapa Ri? Itu tuh, kayak ada setan di sana, kayak ada setan. Nah, setelah itu, pohon bambu di depan mereka itu tuh bergoyang, seolah-olah kayak ada angin kenceng, tapi nggak ada. Mereka tuh nggak merasakan angin yang berhembus kayak gitu, tuh nggak ngerasa. Cuman seolah-olah kayak gitu, kayak ada angin besar yang meniup si pohon bambu tersebut. Nah ini Mas Ari, Ridwan, sama yang kecil-kecil, kita pulang aja yuk gitu. Yaudah yuk kita pulang. Karena mereka itu udah merasa takut. Dan akhirnya ini anak-anak yang kecil-kecilnya, mereka pun mundur gitu ya. Nah si yang gede-gede, udah sana yang kecil-kecil pulang sana, yang kecil-kecil pulang. Kalian pada takut kan? Udah mulai diledekin, tapi Mas Ari tetap perasaanku tuh ndak enak. Mas, mending pulang aja Mas, mending pulang. Ngomong begitu. Mas itu di bambu tuh Mas, liatin tuh Mas di bambu. Alah di bambu-bambu apa? Kata si yang gede-gede. Yang gede itu ada mungkin sekitar 5 atau 6 orang ya. Sebagian Mas Ari itu juga sama, kurang lebih banyak lah, antara 6 atau 7 orang. Dan akhirnya ini yang Mas Ari kelompoknya, karena udah takut, dia pun memilih, yuk kita pulang aja yuk, pulang. Pulanglah mereka. Nah saat pulang, udah sampai di rumah, saya sempat diomelin sama bapaknya Mas Ari. Ari, kamu tadi main di depan rumahnya si ini ya? Iya Pak, aku main di situ Pak. Loh kamu main, ada bayi di sana, malah main beledugan di situ. Kamu dimarahin gak tadi? Iya Pak, aku dimarahin Pak, cuman ya aku lari katanya begitu. Ya lain kali mainnya jangan di situ. Udah main depan rumah aja sini, ndak apa-apa kata si bapak. Iya Pak. Kalau ndak ya main di belakang sana gitu kan, ngadep ke kebun situ. Nah kebun di belakang rumahnya Mas Ari sih bukan kebun yang angker, kebun biasa. Ada kandang ayam, ada kandang bebek dan sebagainya di situ. Nah Mas Ari kan pulang, terus cerita sama bapaknya, Pak, aku tadi mainnya di sana Pak, kebun yang itu sih Pak. Kamu kenapa main di situ gitu? Awas ya, malah diomelin sama bapaknya. Kalau bapak tahu besok kamu main di situ lagi, pintu tak kunci nih. Kalau kamu pulang nggak tak bukain, kata bapak. Iya Pak, nggak lagi Pak. Awas tak banting itunya, beledugan kamu tak banting, tak pecah sama bapak itu. Iya Pak. Mas Ari udah diomongin seperti itu, terus lanjut lagi. Terus kamu ndak apa-apa di sana? Ditanya kan sama bapak. Aku ndak apa-apa sih Pak, cuman tadi kayak ngeliat ada setan Pak gitu. Setan apa? Aku ngeliat ada nenek-nenek Pak gitu. Nenek-neneknya siapa? Nenek-nenek itu dari jembatan Pak keluar. Loh, bukannya di situ nggak ada jembatan? Ya enggak, maksudnya yang dulunya jembatan di situ kan ada bambu ini bekas itunya Pak.
buat pancangnya. Nah, nenek itu tuh awalnya berdiri di sana, Pak, terus tiba-tiba mendekat, terus ngomong, udah malam pulang. Ya aku nurut, Pak, aku mundur, Pak, aku udah mau pulang. Cuman yang anak-anak gede itu pada nggak mau, kata si ini Mas Ari. Ya udah, harusnya kamu tuh langsung pulang aja. Terus apa? Pak, nggak cuman itu, Pak, apalagi gitu. Ibunya pun akhirnya mendengarkan ceritanya Mas Ari. Apalagi, Pak, tadi aku ngeliat itu ada yang tinggi, Pak, ada kaki-kaki panjang di samping pohon bambu, itu kayak masuk, nanti keluar lagi, masuk, nanti keluar lagi, seperti itu, Pak. Bapaknya, ya udah, besok awas ya kalau kalian main di situ lagi, awas beneran nih bapak nih gitu. Tak bilangin sama teman-temanmu nih. Iya, Pak, enggak, Pak. Mas Ari pun ya malam itu memang udah dijanji nggak main di sana. Dan kemungkinan waktu itu baru sekitar jam 9 malam ya. Akhirnya Mas Ari pun siap-siap untuk tidur. Saat lagi siap-siap mau tidur, belum lama lah setelah itu mungkin memang agak susah tidur. Dia tuh masih mikirin gitu ya. Itu yang gede-gede udah pada pulang atau belum ya. Terus itu setan atau bukan, kepikiran sendiri. Dan akhirnya Mas Ari kan tidur itu masih satu kamar sama bapak sama ibunya. Belum punya adik waktu itu. Jadi masih tidur bareng di situ ya. Nah, lagi mikirin hal tersebut, lagi ya, dan udah mulai ngantuk sebenarnya. Tiba-tiba di depan rumah itu banyak suara warga yang lagi pada ribut sendiri. Terus ada yang bunyiin ini kentongan, tang kayak gitu. Duh, ibunya Mas Ari kan, Pak, itu ada apa, Pak, di depan, Pak? Mas Ari kan jadi melek lagi. Nggak tahu, Bu, gitu. Sana, Pak, coba tengokin gitu. Bapak pun turun, Mas Ari ikut turun ke sana, ngikut ke arah depan. Dilihat sama Bapak, loh, warga kok berkumpul di sana, ada beberapa orang gitu ya. Akhirnya bapaknya Mas Ari pun buka pintu. Cekrek nanya, "Ini ada apa, Pak?" gitu kan. Itu si ini nyebutin nama-nama, dan Mas Ari itu kenal nama-nama tersebut. Itu adalah ya penggede-penggede mereka, anak-anak besar yang tadi main bareng. Mereka itu gak satu pun, gimana ya, gak ada satupun dari mereka yang udah pulang rumah. Dicariin sama orang tuanya, itu gak ada, Pak, ini belum pulang, Pak, ini kami rencananya mau nyariin. Nah, Mas Ari kan ngomong, "Pak, tadi main di situ, di kebun angker, di sana deket jembatan," bilangnya begitu. "Oh, main di situ ya? Iya, ya wis, yuk kita tengok ke sana, Akhirnya dicarilah sama bapak-bapak tersebut. Bapaknya Mas Ari ndak ikut. Mas Ari sebenarnya kepengen ikut, tapi dia sendiri ya tentu saja nggak boleh gitu ya. Cuman ngeliatin di sana, bapak pun berdiri di teras gitu ya. Ini gimana ya, Bapak mau ikut nyari atau gimana? "Pak, Bapak ndak ikut nyari, Pak." Mas Arinya nanya. "Bapak sebenarnya pengen ikut nyari, tapi nanti gimana gitu kan? Nanti ibumu boleh atau enggak?" "Bentar," Bapak tak nanya sama ibu. Akhirnya masuk. Ibunya Mas Ari pun ternyata keluar. Ketemulah papasan di ruang tamu di situ. "Kenapa, Pak? Ada apa, Pak?" "Ini anak-anak itu ada yang hilang, belum pulang, Bu." Gitu. "Loh, hilang di mana, Pak?" "Nggak tahu. Ini kata Ari main di situ di belakang tadi sama Ari di sana di kebun yang angker." "Loh, di situ, Pak," gitu kan. "Iya, makanya Bapak tak ikut nyari ya, Bu ya." "Ya udah, Pak, sana." Ternyata dapat izin. "Ya udah, Pak, sana cari." "Bu, aku ikut ya, Bu." "Kamu anak kecil," kata si ini. "Pak, aku ikut, Pak." Mas Arinya begitu. "Aku ikut, Pak." "Ya bisa, ya ikut." "Udah, nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa, Bu. Nanti Bapak juga nggak lama," katanya. Udah, ikut. Mas Ari pun ikut mencari, ikut sama bapaknya. Termasuk ketemu juga ternyata di sana, meskipun nggak semuanya, ada beberapa anak-anak yang main bareng juga. Ketemu di sana ya makin seru, ikut sama bapak-bapak pada bawa obor, ada yang bawa senter, bawaannya pun macam-macam, ada yang bawa tongkat, ada yang bawa kayak gitulah. Kayak orang tuh bener-bener mau berburu. Mereka kompak menuju ke arah kebun angker yang ada di sana, yang tadi tempat buat mainnya Mas Ari. Dicariin di situ, dipanggil-panggil namanya, gak ada. Sampai menuju ke arah jembatan, ya dilongok di bawah di situ, takutnya mereka tuh jatuh atau gimana. Pun gak ada, gak ketemu. Nah, Mas Ari yang berada di situ
lagi-lagi melihat ada kaki-kaki yang berjalan. Dan itu menurut Mas Ari lebih jelas dari sebelumnya. Karena ada obor dari warga, ada yang bawa senter juga. Dan itu beneran kaki panjang banget, setinggi pohon bambu. Itu mondar-mandir di situ. Mas Ari ngeliatin, Pak, ngomong, Pak, gitu kan. Apa, Ri? Kenapa, Ri? Pak, itu di atas, Pak, itu di atas. Di atas apa, Ri? Di atas apa? Pak, itu ada kaki, Pak, ada kaki panjang gitu. Bapaknya Mas Ari tuh coba ngelihat ke atas, tapi mana, Ri? Nggak ada, Ri, nggak ada apa-apa, itu cuman pohon bambu. Pak, bukan, Pak, itu ada kakinya, Pak, kakinya itu jalan-jalan gitu. Tapi Mas Ari nggak menjelaskan ya, jalannya itu kemana, muterin pohon bambu, atau cuman keluar masuk, atau nyebrang dari satu pohon ke pohon yang lain gitu. Itu nggak dijelaskan sama Mas Ari. Tapi kata Mas Ari melihat kaki-kaki itu tuh melangkah, bahkan ngelewatin beberapa warga di sana. Mas Ari akhirnya ketakutan gitu, Pak, itu Pak beneran ada, Pak beneran ada. Dan hal itu untungnya dianggap serius sama bapaknya Mas Ari. Mas, ini anakku, katanya si Ari, itu ngelihat katanya ada kaki-kaki panjang yang jalan nih di depan sini, ada yang bilang begitu. Nah, bapak-bapak tadi pun nggak tahu ya, itu beneran orang yang mengerti, orang yang pinter atau gimana, atau sok-sokan pinter. Itu ngomong, iya Mas, memang bener Mas, itu ada Mas, atau cuma ngikut-ngikut doang begitu. Itu memang ada Mas, di sana Mas. Terus gimana ya, aku kok nggak melihat, kata si bapaknya Mas Ari. Ya, itu cuma mata-mata khusus aja yang ngelihat, termasuk anak kecil yang belum banyak dosanya gitu, sambil ngelirik ke arahnya Mas Ari. Setelah itu baru ada omongan, kita cari coba di pohon bambu, kita cari di pohon bambu. Dicarilah di sana, di pohon bambu tersebut, di senter-senter, ternyata ketemu. Ada 2 pohon bambu kan di sana. Nah, masing-masing tuh ada 4, ada 3 orang kayak gitu. Dan posisinya itu susah, itu kan pohon bambu diameternya itu berapa meter, udah gede gitu, memang nggak pernah dipotongin. Mereka tuh berada di dalam pohon tersebut dan kondisinya tuh ya udah begini, tidur, ininya nyangkut nyender di pohon bambu yang rapet gitu ya. Posisinya itu di dalam pohon bambu sana. Kan jadi warga mikir, woi ketemu di sini, ketemu, ada siapa aja di situ, si ini. Coba satunya cari. Oh, di satunya pun ada. Lengkap sudah anak-anak tersebut. Yang jadi masalah adalah gimana nih cara ngeluarin dari bambu tersebut. Ya udah, panggil warga lagi, panggil warga. Susah payah. Warga pun akhirnya berkumpul, makin rame. Dan waktu itu ibunya Mas Ari pun akhirnya ikut ke sana. Nah, bapaknya Mas Ari kan membantu evakuasi anak-anak tersebut. Nah, Mas Ari ya sama ibunya nonton di pinggiran di situ, rame-rame lah sama ibu-ibu yang lain. Itu susah banget, jadi harus memotong, tentu saja memotong beberapa pohon bambu gitu ya. Sebelum itu juga dilakukan dulu kayak semacam ritual-ritual. Wah, baunya itu di situ udah macam-macam. Ada bau kemenyan dan sebagainya, doa-doa dipanjatkan kayak gitu ya. Dipotongin beberapa bambu, tak-tok, sampai kurang lebih sekitar jam 2 pagi baru dapat itu 1 anak. Dapat 1 anak, diangkut, kondisinya tuh masih tertidur, nggak tahu pingsan. Dapat anak kedua dan seterusnya, akhirnya dibawa pulang. Nah, saat dibawa pulang, dikumpulkan di rumah warga. Ada yang nyaranin begitu. Ini jangan dibawa pulang ke rumah masing-masing dulu. Ini ditaruh di rumahnya siapa ya? Di sini kebetulan di situ ada rumahnya Pak RT. Udah di rumahnya Pak RT aja di sana. Itu rumahnya lumayan gede dan akhirnya dijejerin begitu ya. Ketujuh-tujuhnya, 7 anak, 6 atau 7 lah, atau 5 atau berapa. Nggak disebutkan sama Mas Ari. Nah, anak-anak tersebut dijejerin di situ. Akhirnya diselimutin dan kondisi mereka itu semuanya masih tertidur pulas. Ya, orang tuanya itu udah pada nangis semuanya. Mas Ari memperhatikan wajah-wajah dari teman-temannya tersebut itu juga mulai aneh. Jadi mereka itu mukanya itu pucat semuanya. Lebih mirip kayak apa ya? Kayak orang-orang yang udah meninggal di situ.
ini kenapa ya Mas Ari, kan akhirnya cuma bisa mendengarkan obrolan-obrolan orang dewasa. Wah ini diambil nih di sana nih, ada yang bilang seperti itu. Terus ini gimana, Pak, Mas, ada orang pinter gitu ya, minta tolong ke sana, potongin bambu. Ini diukur panjangnya berapa, kayak ngukur mayit gitu ya, untuk gali tanah. Ini tolong diukur panjangnya berapa, tolong dipotongin bambu-bambu yang bekas potong tadi, dipotong setinggi badan mereka. Katanya begitu, ada yang ini ya, yang orang pinternya di situ, itu nyaranin begitu. Dan warga pun balik lagi ke sana, motongin bambu tersebut. Dibawa pulang sejumlah anak, 6 atau 7 itu. Nah, bambu tersebut itu mereka yang tadinya tidurannya itu rapat, agak diganggang-ganggangin, dipindah-pindahin. Badannya itu kaku semuanya. Nah, setelah itu, bambu-bambu potongan tersebut ditaruh di samping mereka. Ditaruh di sana, kemudian apa? Diikat pakai ini ya, belahannya bambu. Antara si bocah sama di sampingnya itu bambu tersebut diikat gitu. Ada 3 ikatan di sana. Di bagian dada, di bagian perut, sama di bagian kaki. Malam itu benar-benar mencekam. Anak-anak tadi masih bernafas tapi nggak bergerak sama sekali. Setelah diikat bambu, satu persatu dari mereka tuh melek. Matanya melek begini, tapi pandangannya itu kosong, kayak cuma natep langit-langit. Dipanggilin sama orang tuanya, ya Yanto, Yanto gitu, Dirjo, Dirjo. Tetep aja mereka itu nggak menjawab sama sekali. Nah, yang orang yang mengerti ini pun kayak melakukan semacam ritual, minta kemenyan dan sebagainya kayak gitu ya. Kemenyan dibakar, dirapal-rapalin apalah, si Mas Ari sendiri nggak terlalu tahu. Nah, orang tuanya itu disuruh, Pak, Bu, dipanggil anaknya katanya. Dipanggil anaknya. Ikuti bambu katanya. Ikuti bambu ini, ikuti bambu ini. Dan akhirnya, itu kan udah lumayan cukup ini ya. Udah larut banget. Sampai akhirnya menjelang subuh baru satu anak itu mulai kebangun. Bangun pun ya karena badannya diikat gitu. Kan bedal-bedal begitu. Ada yang sempat kebeset. Akhirnya, tenang. Udah kamu nggak apa-apa, kamu di sini, kamu udah di rumah. Itu kayak gitu. Yang kedua pun nyusul. Akhirnya semuanya itu bangun. Nah, setelah semuanya bangun, ikatan kan dibuka kan, ditenangin dulu. Terus ada yang pulang, udah dibawa pulang, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa nih, Mbah gitu. Udah nggak apa-apa, dibawa pulang. Ada yang digendong, ada yang bisa jalan sendiri. Belum ditanyain macam-macam sampai akhirnya pagi pun tiba gitu. Dan Mas Ari nggak tidur malam itu akhirnya. Keesokan paginya ya nggak berangkat sekolah. Nah, setelah agak siangan, Mas Ari itu dapat cerita. Jadi anak-anak tersebut, tapi Mas Ari nggak mendengar langsung ya dari yang bersangkutan, cuman dapat cerita, termasuk dari bapaknya. Tahu nggak Ri gitu? Iya Pak, kenapa Pak? Itu anak-anak yang semalam itu yang nggak pulang itu, dia itu katanya apa Pak? Gimana Pak ceritanya Pak? Mereka itu katanya dibawa Ri, katanya. Dibawa sama siapa Pak? Sama yang kamu lihat katanya. Yang aku lihat, yang kaki panjang itu Pak. Iya, dibawa sama sosok-sosok yang kaki panjang. Jadi mereka itu sebenarnya udah mau pulang, tapi tiba-tiba kayak ada yang narik dan mereka tuh kayak diangkat katanya. Aku itu kayak diangkat, kayak ada tali yang ngikat. Terus tahu-tahu masuk slep dari atas bambu itu ya menuju ke bawah gitu. Di situ dan setelah itu mereka itu nggak ingat apa-apa lagi. Nggak lama setelah mereka nggak ingat apa-apa, tiba-tiba mereka tuh kayak bangun dari tidur dan posisinya itu udah sore. Loh, kok udah sore seperti ini? Aku ngelihat, misal si Yanto gitu ya, ini misalkan yang cerita si Yanto. Aku ngelihat Dirjo itu di sana dan aku itu posisinya, kami itu posisinya itu terikat, tangan kami terikat dan kaki kami itu terbenam di tanah sampai selutut, kata si Yanto. Dan kami itu nggak bisa kemanapun. Yang kami lihat di sana itu ada seorang nenek-nenek sama ada itu tadi orang-orang
kakinya tuh panjang banget, orangnya tuh kurus-kurus, kepalanya botak, jalannya badannya tuh agak bungkuk begini, dan kakinya tuh panjang banget, ya mengelilingi kami di situ. Nah, si nenek pun ngomong, kalian itu udah tak suruh pulang, kenapa ndak pulang-pulang? Yo, cucu-cucuku tangi kabeh katanya. Ini cucu-cucuku bangun semuanya. Jadi kalian dibawa ke sini, mau diajak main sama mereka katanya. Lah, ndak mau mbak, takut. Ya kami nangis semua. Itu si Dirjo juga nangis katanya begitu. Iya Jo, kamu nangis Jo. Enggak ding, aku nggak nangis. Biasalah jaga gengsi. Ini yang cerita bapaknya Mas Ari. Itu kayak gitu, mereka tuh dibawa ke sana katanya Nah, habis itu terus udah mereka tuh lapar, nggak dikasih makan, haus nggak dikasih minum, dan di situ katanya mereka itu udah berhari-hari, udah lama banget ya, malah kayak gitu cuman ditendang-tendang sama si cucu-cucu dari nenek tersebut yang tinggi jangkung itu loh. Itu cuma kayak ditendang-tendang, misal kayak udah ngantuk begini, terus tahu-tahu ditendang pakai kakinya gitu, plak. Terus si sosok tadi tuh ketawa-ketawa gitu, kayak seneng. Ya kayak gitulah, aku tersiksa segala macam sampai akhirnya kami itu mendengar ada suara dipanggil-panggil. Toh Yanto, ikutin bambu, toh ikutin bambu, ikutin bambu. Dan ini tempat kami diikat tangannya itu kan di belakangnya itu ada bambunya, bambu yang tertanam juga. Bambu itu tuh kayak ngangkat, tahu-tahu ngangkat ke atas. Kaki kami yang tadinya terbenam itu ikut ketarik dulu, kok ke atas begini, kok ke atas. Ikuti bambu, dan bambu itu jalan sendiri, tep tep tep, lompat-lompat. Mereka tuh lari. Si Dirjo larinya kemana, aku larinya ke sini, kata si Yanto ya. Tak ikutin terus si bambu tersebut. Nah, si mbahnya itu, kalian mau kemana? Ini nunggu cucuku tidur dulu katanya. Jangan pergi dulu, kalian mau kemana? Diteriakin sama si mbah ya. Ini pada ketakutan semuanya. Diikutilah bambu yang lompat-lompat tersebut. Dan bambu itu ternyata bentuknya itu sama persis seperti yang dipotong warga, yang diikat sama badan mereka. Gitu ya, bambunya itu bambu itu. Aku ngikutin ke sana, tahu-tahu lep. Tiba-tiba bangun, ya bangun pas udah malam tersebut. Ya mereka ketakutan dan sebagainya. Akhirnya ya alhamdulillah mereka tuh bisa pulang, bisa balik lagi dengan selamat. Oh gitu Pak ceritanya Pak. Berarti yang aku lihat itu yang kakinya panjang-panjang itu ya Pak, yang dilihat sama si Yanto sama si Dirjo. Ya mungkin seperti itu, kata si bapaknya. Jangan-jangan memang makhluk itu tadi. Nah, ada yang bilang juga, katanya yang dulu itu sih anak meninggal di sana, katanya seperti itu juga, dibawa sama si nenek-nenek, terus dijatuhin gitu di bawah jembatan bambu di sana. Iya ya Pak ya, kok serem ya Pak ya, makanya kamu itu jangan main di situ lagi ya. Iya Pak, aku nggak mau main beledugan lagi, malah katanya aku nggak mau main beledugan, aku main di sana diomelin. Giliran main di belakang situ kok ada setan-setan seperti itu. Ya untungnya Yanto itu selamat, nggak terjadi apa-apa, mereka itu bisa pulang lagi. Kalian kalau main itu ya udah, nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah yang sampai sana-sana. Main beledugan boleh, tapi hati-hati. Terus yang kedua, nggak usah main di tempat-tempat seperti itu ya. Iya Pak gitu. Nah, nurut ya, kurang lebih ceritanya itu seperti itu. Teman-temannya Mas Ari kayak dibawa gitu ke suatu tempat. Dan oh ya, satu lagi hampir lupa, bambu yang dipotong tersebut itu semuanya harus ditanam di depan rumah mereka selama 40 hari, kata si mbah yang orang pintar itu ya. Ini bambunya nanti ditanam depan rumah ya, di situ ya, sampai 40 hari. Jadi nanti kalau udah 40 hari kita adain selamatan, udah habis itu bambu itu dilepas. Loh kenapa Mbah? Kenapa? Itu buat ngejaga, katanya begitu, buat ngejaga. Oh gitu ya Mbah. Akhirnya dilakukan sama warga tadi. Beberapa rumah tersebut itu ada bambu yang panjang, tingginya yang nggak ada 2 meter, setinggi anak gitu ya. Tapi ada yang ditanam. Bener-bener cuman bambu, dari awalnya bambunya warnanya hijau sampai bener-bener kekuningan gitu ya, sampai jadi bambu tua. Dan di 40 hari tersebut, artinya kan malah udah lebaran waktu itu.
udah lewat lebaran, dan akhirnya bambu tersebut pun dilepas, diadakan acara selamatan, digelar di jalanan gitu ya. Jalanan kampung tersebut, ya minta keselamatan dan sebagainya. Alhamdulillah setelah itu nggak terjadi apa-apa lagi. Itulah satu cerita dari Mas Ari dari tahun 84, di mana pernah terjadi sesuatu di kampungnya. Itu aja. Kawan-kawan di rumah, terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya juga, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, terima kasih banyak. Doa terbaik dari kamu untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semua, selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.